Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra Halim dengan NIM 0532053777, Prodi Sistem Informasi, mahasiswa Universitas Terbuka Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan studi kasus SITA, yaitu Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Bahan Ajar milik Universitas Terbuka. Pada tugas ini, saya membangun sebuah aplikasi berbasis HTML, CSS, dan Vue.js yang mampu menampilkan stok bahan ajar, melakukan pemesanan atau pembuatan delivery order, serta melakukan tracking DO secara dinamis. Semua data disimpan menggunakan local JSON dan local storage, sehingga tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari struktur sistem, cara kerja setiap fitur, penggunaan komponen Vue, hingga proses data mengalir antara tampilan dan penyimpanan. Nah, kita akan mulai dari penjelasan struktur aplikasi. Aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada indeks HTML, yang ini sebagai halaman utama yang memuat seluruh bagian aplikasi dan template Vue. Kemudian di sini ada folder data yang berisi file data bahan ajar JSON sebagai sumber data awal. Kemudian ada folder JS atau JavaScript yang terdiri dari app JavaScript yang sebagai root instance Vue. Kemudian folder komponen. Nah, di dalam folder komponen itu terisi beberapa file, yaitu ada app modal, DO tracking, order from, status batch, dan stock table. Nah, kemudian ada juga folder service yang berisi API JavaScript bertugas mengambil data di JSON. Nah, yang keempat ada juga folder asset. Nah, di dalam folder asset itu ada CSS yang berisi file style CSS untuk tampilan yang lebih elegan. Kemudian ada juga di image ada logo yang merupakan logo Universitas Terbuka. Dengan struktur ini, aplikasi memiliki pemisahan logika yang rapi, modular, dan mungkin juga mudah dikembangkan lebih lanjut. Nah, sekarang di bagian data bahan ajar. Untuk memuat data awal, saya membuat sebuah service API sederhana bernama API Service. Di sini ada API Service. Fungsinya membaca file dari JSON, yaitu data bahan ajar ini secara sinkron menggunakan fetch. JSON tersebut berisi beberapa ini ada list, kategori list, pengiriman list, paket, ekspedisi list, stok, dan tracking. Nah, ketika aplikasi pertama kali dijalankan, Vue akan mengambil API service lokal load data. Kemudian mengisi data ke variabel-variabel di app JavaScript. Nah, selain itu, jika local storage berisi data yang lebih baru, aplikasi otomatis menggunakan data tersebut sebagai prioritas. Dengan cara ini, aplikasi mampu menyimpan perubahan pengguna secara permanen di browser. Kemudian kita akan masuk ke tampilan indeks awal. Hari ini kita tutup. Nah, kita mulai dari menu stok. Pada menu stok, saya membangun komponen bernama
BA Stock Table. Komponen ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada filter yang dinamis berdasarkan UPBJJ, kategori bahan ajar, status reorder, stok menipis atau kosong. Kemudian yang kedua ada fitur pencarian, yaitu yang ini berdasarkan kode atau judul bahan ajar. Nah, kemudian ada menu sorting berdasarkan judul, harga ataupun quality. Nah, di sini judul, harga, quantity maksud saya. Kemudian ada tabel data stok yang tersebut yang ini yang menampilkan seluruh informasi mulai dari kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi, harga, quantity, safety, status, aksi. Nah, status stok otomatis tersebut yang ini yang ditampilkan menggunakan komponen khusus status batch. Status yang ini dapat berupa aman, menipis, hingga kosong, lengkap dengan tooltip berisi catatan seperti ini: perlu pengadaan ulang, stok menipis, tersedia, edisi. Nah, kemudian jika kita geser ke bawah, akan ada fitur tambah data cepat, di mana pengguna dapat menambah stok bahan ajar hanya dengan mengisi beberapa form singkat. Misal kita di sini akan coba masukkan BA 111. Kita pilih Jakarta dengan quantity kita coba 0. Maka akan langsung masuk di sini dengan quantity 0 di sini. Nah, di sini juga ada form edit dan hapus. Misal kita edit di sini kita tambah menjadi 100. Maka status juga akan berubah menjadi aman, sama atau sesuai dengan quantity yang ada. Kemudian di sini misal kita coba Jakarta, maka akan langsung otomatis terfilter dari UPBJJ Jakarta. Misal kita Surabaya, Makassar, dan ini sama. Nah, semua perubahan langsung disimpan ke local storage, memastikan data tidak hilang walaupun halaman di-refresh. Nah, kemudian di menu yang kedua ada form pemesanan delivery order. Menggunakan komponen order form, fitur-fitur meliputi form input detail mahasiswa seperti NIM, nama, dan tanggal pengiriman. Kemudian ada pilihan ekspedisi, diambil langsung dari JSON. Pilihan paket, diambil langsung dari paket di dalam JSON juga. Kemudian ketika paket dipilih, harga akan otomatis muncul. Nah, harga akan otomatis muncul. Total DO juga dihitung secara otomatis. Nah, isi paket tampil secara detail sesuai kode bahan ajar. Kemudian data DO yang baru akan dikirim ke komponen induk berupa app JavaScript. Nah, misal kita coba masukkan di sini dengan NIM. Jadi saya sudah memasukkan juga, misal kita 0532053777 dengan nama Edwin. Kita pilih si cepat. Nah, saat kita tambah DO akan muncul keterangan seperti ini: DO berhasil ditambahkan. Nah, nomor DO dibuat otomatis menggunakan format DO, tahun, dan nama, maksud saya nomor antrian. Nah, misal kita tulis di sini akan langsung masuk di sini dengan keterangan diproses. Nah, setelah DO berhasil dibuat, sistem otomatis mengalihkan ke menu tracking DO di sini.
tadi sudah terpindah secara otomatis. Nah, dengan itu From Order telah berjalan sepenuhnya secara interaktif dan real time. Nah, kemudian pada menu tracking ini saya menggunakan komponen DO tracking. Fitur utamanya adalah pencarian DO berdasarkan nomor DO dan nomor mahasiswa seperti di sini. Kemudian menampilkan seluruh riwayat DO di dalam tabel. Untuk setiap DO terdapat tombol detail di sini yang menampilkan modal berisi nama NIM, kemudian nama, status, dan total harga. Di sini kita juga bisa menghapus. Nah, modal ditampilkan menggunakan komponen app modal yang memiliki animasi sehingga terlihat nyaman untuk dipandang. Data DO juga disimpan secara permanen di local storage. Nah, dalam tugas ini saya menerapkan beberapa konsep inti dari Vue.js. Di antaranya ada yang pertama Vue Intents sebagai root aplikasi, komponen based arsitektur menggunakan props, computed, dan method. Event binding menggunakan Vion, kemudian data binding menggunakan vModel, kemudian menggunakan watcher untuk memantau perubahan stok dan data tracking, lalu menyimpannya ke local storage. Template dynamic rendering menggunakan v-for, v-if, dan v-show. Nah, dengan pendekatan komponen seperti ini, aplikasi menjadi lebih modular, rapi, mudah diperluas, dan mudah dirawat. Nah, demikian penjelasan mengenai hasil pengerjaan tugas praktik 3 sistem informasi SITA Universitas Terbuka berbasis Vue.js. Aplikasi ini mampu menampilkan stok, memproses pemesanan, dan melakukan tracking pengiriman secara interaktif, responsif, dan tersimpan secara permanen di dalam browser. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur alur kerja serta implementasi teknologi Vue pada aplikasi SITA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.